A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sabahul khair ayyuhal fasl sadis. Nahnu sanadrusul lughah al-arabiyyah. Kita akan belajar bahasa Arab. Mulai hari ini kita akan mempelajari materi-materi yang akan menjadi bahan ujian madrasah yang akan kalian lakukan bulan depan. Nah, apa aja materi yang akan menjadi bahan ujian? Maka dari itu silakan simak penjelasan dari Ibu dengan baik. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Tapi kalau misalnya ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silakan tanyakan langsung kepada Ibu lewat Japri ya. Baik, mulai saja. Materi yang pertama yang akan menjadi bahan ujian adalah tentang afrodul usrati, artinya anggota keluarga. Dari sekian banyak anggota keluarga yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang perlu kalian ketahui hanya 8 anggota keluarga saja. Itu pun berpasangan. Berarti 8, berarti ada 4. Misalnya ayah dengan ibu 1 dan 2. Yang ketiga dan 4-nya kakek dengan nenek. Lalu yang ke-6-nya 5 dan 6 misalnya saudara laki-laki sama saudara perempuan. Lalu yang 7, 8-nya adalah paman dan bibi. Jadi yang perlu kalian ketahui, anggota keluarga itu ayah, ibu, kakek, nenek, saudara-saudari, saudara laki-laki, saudara perempuan, sama paman dan bibi. Itu saja yang perlu kalian hafalkan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada ayah dan ibu. Ya, itu kita setiap hari kita tinggal dengan ayah dan ibu. Dalam bahasa Arab, ayah itu artinya atau bahasa Arabnya adalah abun. Di sini Ibu kenapa nulisnya abi? Nah, abi kalau misalnya pakai ada iya sukun di akhirnya, artinya adalah ayahku. Ya. Abi ayahku. Ingat-ingat, abi ayahku. Lalu ada umi. Umi itu artinya ibuku. Jadi diakhiri oleh ku. Abi ayahku, umi ibuku. Lalu selanjutnya ada kakek. Kakekku itu bahasa Arabnya jadi. Jadi kakekku. Lalu kalau nenek tinggal tambah ta. Jaddati. Jaddati nenekku. Jadi kakekku, jaddati nenekku. Lalu kita ke saudara. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu bahasa Arabnya ahi. Ahi saudara laki-laki. Lalu saudara perempuan tinggal tambah ta. Uhti. Uhti saudara perempuan. Ahi, uhti, ahi saudara laki-laki, uhti saudara perempuan. Lalu yang terakhir ada paman. Paman itu bahasa Arabnya ammi. Pamanku. Ammi pamanku. Lalu yang terakhir pasangannya paman adalah bibi. Ammati. Ammati bibiku. Jadi mudah saja membedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Yang laki-laki itu tidak memakai ta, tidak ada taknya. Sedangkan yang perempuan seperti nenek, bibi, dan saudara perempuan itu ada taknya. Jaddati, ammati, uhti, ti. Nah, diakhiri kata ti itu artinya anggota keluarga yang perempuan, kecuali umi. Umi mah tidak umati ya, tapi tetap umi. Nah, supaya kalian mudah menghafal, ada lagunya nih. Nada lagunya adalah lihat kebunku penuh dengan bunga. Tahu kan lagu itu? Mari kita nyanyikan bersama ya. Mulai dari sebelah kanan. Abi ayahku, umi ibuku, jadi kakekku, jaddati nenekku, ahi saudaraku, uhti saudariku, ammi pamanku,
Amati bibiku. Nah, seperti itu. Ulangi lagi. Abi ayahku, umi ibuku, jadi kakekku, jadati nenekku, ahi saudaraku, uhti saudariku, ami pamanku, amati bibiku. Nah, itu silahkan kalian hafalkan di rumah ya, mufradat ini. Nah, itulah tentang anggota keluarga. Sudah paham sampai sini? Insyaallah kalian paham ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya membahas tentang profesi. Dari sekian banyak profesi yang ada dalam materi di buku, Ibu mengambil 8 profesi saja. Itu pun dengan pasangan-pasangannya. Ya, misalnya ada dokter. Pasangannya dokter laki-laki dan dokter perempuan. Seperti itu. Lalu ada misalnya petani laki-laki, petani perempuan. Lalu ada pedagang laki-laki, pedagang perempuan. Lalu ada wartawan laki-laki, wartawan perempuan. Itu saja yang perlu kalian hafalkan. Jadi sebenarnya cuma ada 4 sih mufradat yang perlu kalian tahu. Yang tambahannya yaitu hanya beda jenisnya saja. Jadi kalian itu hanya perlu menghafal bahasa Arabnya dokter, lalu pedagang, lalu bahasa Arabnya petani dan wartawan. Baik, langsung saja kita bahas. Di sini ada dokter, lalu ada petani laki-laki dan petani perempuan, lalu ada pedagang laki-laki dan pedagang perempuan. Kita bahas dulu dokter. Bahasa Arabnya dokter laki-laki adalah tabibun. Ulangi lagi. Bahasa Arabnya dokter laki-laki adalah tabibun. Lalu bahasa Arabnya dokter perempuan tinggal tambah tak marbuto atau tak bulat di akhir kata atau di akhir hurufnya, huruf paling akhir, menjadi tabibatun. Ingat, perempuan itu biasanya atau jenis untuk jenis perempuan itu biasanya memakai tambahan tak bulat atau tak marbutoh di akhir. Jadi mudah saja kalian untuk membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Ya, ulangi lagi. Dokter laki-laki tabibun, dokter perempuan tabibatun. Oke. Selanjutnya, petani laki-laki itu falahun. Falahun, petani laki-laki. Ada petani perempuan, tambah ta marbutah di akhir menjadi falahatun. Ulangi lagi. Tabibun, tabibatun, falahun, falahatun. Oke, sekarang ada pedagang. Pedagang perempuan tajirotun. Tajirotun itu adalah pedagang perempuan. Jika laki-laki maka tanya dihilangkan menjadi tajirun. Paham sampai sini? Oke, ulangi lagi. Dokter laki-laki tabibun, dokter perempuan tabibatun, petani laki-laki falahun, petani perempuan falahatun, pedagang laki-laki tajirun, pedagang perempuan tajirotun. Lalu mufradat yang terakhir untuk profesi adalah wartawan. Wartawan laki-laki, wartawan perempuan. Wartawan laki-laki itu bahasa Arabnya adalah sohafiyun. Sohafiyun artinya wartawan laki-laki. Kalau wartawan perempuan tinggal tambah ta di akhir, sohafiyatun. Begitu, gampang kan? Oke, jadi tabibun yang perlu kalian hafal tabibun, falahun, tajirun, dan sohafiyun. Itu saja. Baik, itu materi yang kedua tentang profesi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kata ganti. Kata ganti itu dalam bahasa Arab jumlahnya ada 14. Di sini kalian hanya perlu menghafal 5 saja. 5 kata ganti. Kata ganti. Saya, lalu kamu. Kamunya karena di bahasa Arab itu kamu untuk laki-laki berbeda dengan kamu untuk perempuan, maka kita tambah kamu perempuan. Saya, kamu laki-laki, kamu perempuan. Lalu keempat, dia laki-laki dan tentunya dia perempuan. Ulangi lagi. Kata ganti yang perlu kalian hafalkan itu cuma 5. Saya, kamu laki-laki, kamu perempuan. Dia laki-laki, dia perempuan. Ya, bahasa Arabnya apa, Bu? Baik,
Saya itu bahasa Arabnya adalah ana. Ana saya. Oh itu maaf ya, penulisan hamzah di akhir itu bukan seperti itu. Sebenarnya hanya alif saja, tidak ada hamzah di atasnya. Oke, ana saya. Anta kamu laki-laki. Anti kamu perempuan. Huwa dia laki-laki. Hiya dia perempuan. Ana anta anti huwa hiya. Ana anta anti huwa hiya. Ana saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Itu saja, gampang kan? Baik, kita masuk ke contoh soal. Misalnya nih, ada perkenalan. Perkenalan itu biasanya bertanya, siapa kamu? Tentunya kita jawab saya, gitu kan? Kalau kita bertanya, atau ada yang nanya nih, siapa kamu? Pasti jawabannya saya adalah, atau saya Khadijah, seperti itu misalnya. Pasti kita nggak menjawab siapa kamu Khadijah, bukan seperti itu. Jika kita ditanyakan dalam percakapan siapa kamu, pasti jawabannya saya siapa, misalnya saya Fahri, atau misalnya saya Azam misalnya, atau saya Sari, saya Kaisara, seperti itu kan, dan lain sebagainya. Beda lagi jika ditanya siapa dia, nah jawabannya pasti dia lagi. Siapa dia? Dia Ahmad, dia Azri misalnya, dia Fawaz. Siapa dia? Dia siapa lagi ya? Dia Najwa misalnya, dan lain sebagainya. Siapa kamu? Jawabannya saya. Siapa dia? Jawabannya dia lagi. Dalam bahasa Arab misalnya, ibu memberi soal seperti ini. Man titik-titik, jawabannya ana. Ana tadi apa? Ana itu artinya saya. Ana. Oh, berarti kalau jawabannya ana, pertanyaannya pasti kamu ya. Siapa kamu? Saya. Kamu itu dalam bahasa Arabnya anta dan anti. Nah, kita lihat ke depannya. Ana Khadijah. Oh, Khadijah itu perempuan. Berarti pakainya anta atau anti? Anti. Maka kalian perlu menjawab dengan jawaban anti saja. Jika digabungkan, maka jawabannya seperti ini. Man anti? Ana Khadijah. Seperti itu. Lalu misalnya, siapa dia? Dia Ahmad. Kita ubah ke dalam bahasa Arab. Ibu memberi soal seperti ini. Man huwa. Huwa itu artinya dia kan. Man huwa, siapa dia? Maka jawabannya dia lagi ya. Kita tulis lagi huwa Ahmad. Nah, jawabannya akan seperti ini. Man huwa Ahmad. Begitu, gampang kan? Gitu saja. Baik. Nah, sekarang kita melanjutkan materi berikutnya. Oke, materi kata ganti sudah selesai. Yang pertama tadi tentang anggota keluarga, yang kedua profesi, yang ketiga kata ganti. Nah, yang keempat sekarang adalah kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab disebut isim isyarah, ismul isyarah. Kata tunjuk ada ini dan itu yang akan kita gunakan untuk sebagai bahan ujian madrasah. Hanya satu saja kata tunjuk, yaitu kata tunjuk ini. Ini dalam bahasa Arab dibagi dua. Ada ini untuk laki-laki, ada ini untuk perempuan. Ini untuk laki-laki, bahasa Arabnya adalah hadza. Hadza ini untuk laki-laki. Lalu kalau hadhihi ini untuk perempuan. Ingat, hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Contohnya seperti ini, contoh soal misalnya. Isilah dengan kata hadza atau hadhihi misalnya. Titik-titik abi. Abi itu artinya apa? Ayahku. Oh, ayah itu berarti laki-laki. Mana ada ayah perempuan ya? Ayah itu pasti laki-laki. Oh, berarti memakainya hadza atau hadhihi. Betul, hadza. Maka jawabannya hadza abi. Mudah kan? Gitu. Lalu misalnya ada soal berikutnya. Titik-titik ammati. Ti, ini ada ti-nya nih. Oh, ini mah perempuan, kata Saskia teh ya. Ini perempuan. Oh, berarti jawabannya adalah
hazihi. Begitu, gampang kan? Itu saja yang perlu kalian kuasai untuk kata tunjuk ini. Baik, kata tunjuk selesai. Sekarang materi terakhir untuk hari ini adalah al-arqam. Arqam itu artinya nomor. Tentu kalian sudah hafal kan nomor 0 sampai 10? Bilangan 1 sampai 10. Tahu ya? Pasti di TK kalian sudah tahu nih, sudah hafal. Nah, kita ingatkan lagi nomor mulai dari kata 0. 0 itu bahasa Arabnya adalah sifrun. Sifrun 0, wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Itu saja yang perlu kalian kuasai untuk materi al-arqam ini. Bukan dikisi-kisi dari nomor 1 sampai 30. Karena untuk bilangan belasan dan 21 sampai 29 itu mudah saja. Kita lihat rumusnya. Untuk bilangan belasan, rumusnya adalah bilangan ditambah asyara. Misalnya adalah ada kata 13. Misalnya ada soal bahasa Arabnya 13 adalah 3. Oh, 3 berarti 3 itu salah satun. Kita tulis aja salah sata, cuman dalam belasan ini tunnya diganti dengan ta, jadi harkatnya diganti fathah. Salah sata tambah asyara, berarti jawabannya bahasa Arabnya 13 adalah salah sata asyara. Misalnya ada bahasa Arabnya 15 adalah, kita cari aja 5 itu adalah khamsah, khamsatun. Berarti bahasa Arabnya 15 adalah khamsata asyara. Jadi yang ujungnya ada asyara itu adalah bilangan belasan. Sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara, arba'ata asyara, dan lain sebagainya. Itu adalah belasan. Arba'ata asyara berarti arba'ah 14 gitu. Asyara itu 14. Lalu bagaimana bilangan 21 sampai 30? Nah, untuk bilangan 21 sampai 29 ya, untuk bilangan 21 sampai 29 itu bilangan ditambah isyruna. Isyruna itu kan artinya 20. Isyruna 20, berarti kalau 21 berarti kita tambah aja bilangan 1 sampai 9-nya 21. Cuman dalam bahasa Arab ini dari bilangan 21 sampai 29 kita dahulukan angka satuannya dulu. 23 misalnya, berarti kan satuannya 3. Berarti cari dulu bahasa Arabnya 3 itu apa? Salasata wa isyruna gitu. Jadi yang ada ujungnya isyruna itu adalah bilangan dari 20 ke sana gitu. Isyruna itu artinya 20. Kalau 21 berarti ada wa isyrun. 22 isnani wa isyrun. Lalu yang 23 salasata wa isyruna. 24 arba'ata wa isyruna. 25 itu khamsah, berarti khamsata wa isyruna, dan lain sebagainya. Lalu kalau 30 salasuna gitu. Jadi kalau puluhan itu tinggal tambah waw nun di akhir. Tapi yang perlu kalian hafalkan hanya ini saja ya, bilangan 0 sampai 10, lalu belasan yang rumusnya tambah asyara, lalu bilangan 21 sampai 21 sampai 29 yang ditambah isyruna, seperti itu. Contoh soal, misalnya ada soal seperti ini. Nomor teleponku adalah 085 321 790 790 222. Dalam bahasa Arabnya akan ditulis raqmu hatifi. Jadi jika ada soal seperti ini, raqmu hatifi, itu raqmu itu artinya nomor, hatif itu artinya telepon. Karena ada iya di akhir, itu artinya ku ya. Raqmu hatifi, nomor teleponku. Nah, tulisannya seperti ini nih. Kalian tahu kan pasti angka Arab. 0 itu seperti titik, 8 bentuknya seperti ini, 5 3 2 1 7 9 0 2 2 2. Nah, Bu, kenapa sih nulisnya dari kiri kalau nulis nomor? Nah, karena dalam penulisan bilangan
bahasa Arab itu sama dengan penulisan bilangan huruf Latin seperti yang tadi, yang lain. Nah, misalnya, jadi tidak ditulis dari kanan dulu ya kalau angka Arab itu. Penulisan angkanya nih ya, ingat, penulisan angka Arab ditulis seperti penulisan angka biasa, yaitu dari kiri, ya seperti ini contohnya. Nah, jadi nolnya tetap di kiri, 8-nya di kiri, 5-nya di kiri, seperti itu. Nah, cara membaca angka Arab sama dengan cara membaca angka Latin. Yang angka Latin itu yang tadi, yang angka 0, 9, 8, dan lain sebagainya, itu dimulai dari kiri. Tapi untuk menjawab misalnya, silakan bahasa Arabkan nomor telepon di atas. Misalnya kan ada pertanyaan seperti itu, maka tetap kalau jawabannya mah kita baca dari kanan. Jadi 0 itu bahasa Arabnya sifrun, 8 thamaniyatun, lalu 5 khamsatun, 3 salasatun, 2 isnani, 1 wahidun, 7 apa? Sab'atun, 9 tis'atun, 0 sifrun lagi, 2 isnani. Nah, seperti itu. Begitu, semoga kalian paham ya. Nah, inilah 5 materi yang sebagai bahan untuk ujian madrasah pelajaran bahasa Arab. Yang pertama materinya tadi anggota keluarga, profesi, kemudian ada kata ganti, ada kata tunjuk, dan al-arqam atau nomor. Itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk tidak paham, untuk bagi yang belum paham, Ibu ingatkan sekali lagi, silahkan tanyakan langsung kepada Ibu. Nah, jika kalian sudah mengerti, sudah paham pada penjelasan materi ini, silahkan lanjutkan mengerjakan latihan soalnya. Syukran ala husni ihtimamikum wastima'ikum, najahan lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.